Ya pemirsa, kompetisi Chinese Bridge telah menjadi salah satu ajang bergengsi yang diminati para mahasiswa di dunia. Perlombaan bahasa dan seni budaya negeri Tiongkok ini menjadi wadah untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat mahasiswa. Seperti yang terlihat pada event Chinese Bridge di Universitas Sumatera Utara baru-baru ini. Nasya Nur Putri, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang memiliki ketertarikan dalam bidang bahasa dan budaya Tiongkok sejak ia masih SMA. Ketertarikannya mengantar Nasya kuliah di program studi bahasa Mandarin pada tahun 2020. Ia terus mengeksplorasi kemampuannya. Pada tahun 2023, Nasya berhasil mencapai juara 3 nasional kompetisi Chinese Bridge kategori non-Tionghoa dan berkesempatan mengamati kompetisi Chinese Bridge tingkat internasional di Tiongkok secara langsung. Pada tahun ini Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Bahasa Mandarin Universitas Sumatera Utara kembali membuat kompetisi Chinese Bridge tingkat lokal. Event yang ketiga ini terbuka untuk seluruh mahasiswa USU yang ingin menyalurkan bakat dan kemampuan dalam bahasa dan budaya Tiongkok. Nasya juga kembali bersiap mengikuti kompetisi Chinese Bridge tahun ini. Ia sudah mendaftar lomba pidato dan kesenian Tiongkok. Ia mempersiapkan diri lebih matang. Nasya menyesuaikan penampilannya dengan tema Chinese Bridge tahun ini, yaitu Qianxia Yiqia yang memiliki arti One World, One Family, satu dunia, satu keluarga. Untuk saya sendiri, saya harus lebih berjuang lagi, melatih diri saya sendiri dari segi pelafalan, bahasa, dan gerak tari yang saya tampilkan di Chinese Bridge. Dan untuk teman-teman mengikuti Chinese Bridge tahun ini dan tahun kedepannya, terus semangat, terus belajar, terus latihan, terus fokus terhadap apa yang ingin ditampilkan di Chinese Bridge berikutnya, gitu. Kompetisi Chinese Bridge menjadi salah satu ajang yang bergengsi di bidang bahasa dan budaya Tiongkok karena diselenggarakan tidak hanya di Indonesia, namun juga di berbagai negara. Kompetisi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Mandarin dan menyalurkan bakat kesenian Tiongkok. Peserta juga diuji pengetahuan tentang geografi, sejarah, dan pengetahuan umum tentang negara Tiongkok. Para dosen juga ikut menyalurkan dukungannya kepada para mahasiswa dengan membantu mereka mempersiapkan kompetisi ini. Ya, jadi tetap semangat, kegiatan ini insya Allah kita buat rutin tahunan, jadi udah bisa dipersiapkan dari sekarang ya kan. Mungkin yang tahun ini masih belum pede, tahun depan itu udah bisa, dari tahun ini udah mempersiapkan untuk perlombaan di tahun berikutnya. Kemudian selain itu juga harus meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin. Dalam berpidato, bernyanyi, dan menari, para peserta diperbolehkan untuk berkreasi sebaik mungkin. Seperti halnya Nasya, ia menampilkan tarian payung yang populer pada dinasti Han dengan pakaian Hanfu atau pakaian khas Tiongkok. Selain menari, ada juga peserta yang menampilkan balet diiringi musik khas Tiongkok. Penampilan unik lain peserta yang mendongeng diiringi kuaipan, yaitu alat musik berbentuk kumpulan papan kecil yang dirakit menjadi satu lalu dimainkan dengan keterampilan jari. Keunikan dan pemahaman peserta atas pidato dan kesenian Tiongkok yang ditampilkan menjadi nilai plus bagi para juri. Oke, penilaian spesifik saya sih lebih ke peserta mengerti dan tahu pasti apa isi dari pidato yang mereka bawakan. Jangan hanya dihafal lalu dilontarkan tapi tidak tahu isinya. Kompetisi Chinese Bridge diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa Mandarin dan kesenian Tiongkok para mahasiswa. Mengenal bahasa dan budaya Tiongkok akan membuka cakrawala dan wawasan mahasiswa terhadap dunia global.